3 sore dipandu oleh Mikdad Syarhoni dan menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Pesona Erlisa FM hanya di 94,7 Radio Erlisa FM. Assalamualaikum dunia, amanah pada kamu semua. Pesona Erlisa, sholawat di Radio Erlisa. Semoga selalu bahagia di dunia dan akhiratnya. Pecinta sholawat Nabi, hidup berkah di 94,7 Erlisa FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Halo sahabat Erlisa, di 94,7 FM Radio Erlisa, radio aslinya Jepara menuju globalisasi dan tetap religius. Dan halo sahabat Erlisa, alhamdulillah pada kesempatan yang sangat indah ini, pada hari Sabtu Pahing tanggal 3 Oktober 2020 atau bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1442 Hijriah, Mikdad Syarhoni hadir kembali menemani sahabat Erlisa di pecinta sholawat Nabi ya sahabat Erlisa, atau nanti kita akan sholawatan di Radio Erlisa. Oke. Dan sahabat Erlisa, pada kesempatan yang sangat indah ini ya sahabat Erlisa, seperti biasa Mikdad Syarhoni tidak sendirian menemani sahabat Erlisa. Dan ini memasuki bulan Oktober adalah harinya santri ya, atau Hari Santri Nasional. Sudah ditetapkan bahwa tanggal 22 Oktober itu adalah Hari Santri Nasional. Dan insya Allah di bulan Oktober kita nanti Pesona Erlisa spesial Hari Santri, dan insya Allah narasumbernya juga nanti ya sedikit dari kalangan santriwan atau santriwati ya, itu ya. Dan sahabat Erlisa, seperti biasa Mikdad Syarhoni nanti akan menemani sahabat Erlisa dari sekarang sampai nanti pukul jam 5 sore ya sahabat Erlisa. Dan kita akan tunggu gabungnya dari sahabat Erlisa ya. Bisa gabung melalui telepon atau SMS, atau bisa nonton bareng ya. Bisa telepon ya di 029142990800, atau bisa SMS atau WA ya sahabat Erlisa, di WA-nya Erlisa ya di 081 805 805 804, atau bisa juga ya nonton langsung secara streaming ya di fanspage-nya Radio Erlisa FM Jepara. Dan bagi yang mungkin di luar jangkauan 94,7 FM bisa gabung ya melalui streamingnya ya di www.erlisafmjepara.com. Oke sahabat Erlisa. Dan langsung saja tadi pada ini sudah ditemani sama dua santriwan atau kangkang santri ini. Kalau biasanya kemarin sama dari NU, nah ini juga santri yang saya yakin NU-nya juga pasti gitu. Dan tema berkreasi dan berprestasi. Oke, kita sapa dulu. Ini ada Gus Muhammad Emil Hakim Aba, santri Pondok Pesantren Sunan Giri Salatiga. Assalamualaikum Gus Emil. Gimana kabarnya Gus Emil? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Masya Allah, alhamdulillah. Cerah kayaknya ini. Alhamdulillah ini. Bahagia ini. Semoga masa depan juga cerah. Masa depannya juga cerah. Amin. Amin, amin. Oke. Dan narasumber yang kedua, ini juga dari santri yang sangat luar biasa. Ini kita sapa, ada Kang Muhammad Wahyudi. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang Wahyudi ya. Alhamdulillah. Nah, ini santri Pondok Pesantren Nurul Huda. Oke. Dan
Sahabat Erlisa, kita nanti akan ngobrol dengan tema kita yaitu santri berkreasi dan berprestasi. Tapi kita kenalan dulu ini dengan dua narasumber yang sudah hadir dan narasumber yang luar biasa. Ini salah satu putra terbaik dari Jepara. Karena sempat menjadi juara nasional ini. Wah, kita berikan aplaus dulu dah. Oke, mungkin bisa kita kenalan dulu nih ya, Gus Emil dan Kang Yudi ya. Sekarang masih nyantri ya, Gus Emil, atau sekarang berubah? Alhamdulillah sekarang saya sih kalau dianggap santri ya, insya Allah masih santri. Karena kalau kata Gus Mus kan santri bukan yang hanya mondok saja. Cuman terakhir saya mondok itu ketika di Salatiga, tepatnya itu di daerah Kerasak, Ledok, Argomulyo, Salatiga. Nah, kemudian saya karena mendapat mandat dan juga tanggung jawab dari orang tua untuk bisa membantu di rumah, kemudian saya memberanikan diri untuk mencoba agak memaksa ridho dari Mbah Kiai saya. Gitu ya. Gitu. Jadi, ridho bisa dipaksa ya, Gus? Oh ya, ini untuk host ya ini. Host. Khususiah ini beda sama yang lain. Kemudian karena dengan beberapa pertimbangan dan juga beberapa kali melakukan konsolidasi ya. Jadi saya memberanikan diri, kemudian beliau berpesan, nah yang penting ini kamu nggak boyong ya, tapi kamu ini pindah kamar gitu. Pindah kamar ya. Kalau orang pesantren bilangnya pindah jutaan. Kalau di saya dulu godaan namanya. Oh iya gitu. Ya beda dikit lah. J sama D. Iya. Oke, jadi pindah kamar sekarang ya. Ya, alhamdulillah. Pindah kamar ke Jepara ya, Gus. Iya. Oke, dan kalau saya ingat pesan kiai saya itu ya, santri selamanya akan menjadi santri, walaupun sudah nggak mondok ya masih santri gitu. Oke. Dan Gus Emil ini alamatnya Jepara sendiri di mana? Kalau saya alamatnya di Jepara, lahir di Jepara ya tentunya. Di Bulungan ya. RT 7 RW 5 Pakes Aji Jepara. Pakes Aji. Ini kemudian saya tambahi Mas, Jawa Tengah ya. Oh, Jawa Tengah. Soalnya Jepara kadang itu nganggapnya bukan di daerah Jawa Tengah gitu. Jadi harus Jawa Tengah kan? Iya, makanya. Oke, jadi memang asli putra daerah ya. Iya. Asli dari orang-orang Jepara sendiri. Oke, dan sekarang masih kesibukannya selain masih kuliah? Alhamdulillah, sekarang saya juga masih kadang itu jadi santri ngalong, juga tabarukan di Yai Mundiri juga. Kemudian di itu sini pun ya, dekat sini ya, dekat Erlisa ya. Iya, itu pun meskipun hanya kadang tapi udah insya Allah udah dianggap lah. Tapi yang penting itu dianggap itu aja, Guys. Kalau nggak dianggap repot ini. Dan ya. Oke. Terus kesibukan masih ngalong juga terus kuliah? Terus saya alhamdulillah kuliah, kemudian di rumah itu ada anak-anak kecil itu yang kita ini salah satu berkah corona mungkin ya. Ini kan kalau orang banyak bilang corona itu membawa bencana, tapi saya juga ada sisi berkahnya. Jadi anak-anak yang dulunya itu dia itu notabene yang sulit untuk pergi ke musola ataupun tempat-tempat majelis ilmu. Orang tua merasa bingung dan mereka akhirnya menyuruh anak untuk ke musola. Gitu ya. Jadi berkah dari corona itu sendiri, sehingga orang-orang yang nggak ngaji terus dong ikut ngaji. Ya, ikut ngaji terus jenengan juga dapat job istilahnya. Ya, kalau saya sih gini, saya juga sebenarnya bingung karena ini ngaji kan tentunya harus orang yang benar-benar alim seperti Mas Mikdad terutama itu ya, sama Kang Wahyudi. Kalau saya cuma ngajarnya alif bata kayak gitu ya. Meskipun kalau saya ingat kan wa ma alaina ilal balag. Jadi tugas kita cuma menyampaikan sedikit apapun kan gitu. Baligu ani walau ayah. Wah, katanya Kang Wahyudi tadi ngobrol. Ya. Oke. Dan kuliah berapa ini, Gus? Saya semester 3. Semester 3 ya, baru ya. Alhamdulillah. Tapi sudah sampai nasional, ini prestasi luar biasa. Tapi ini mukanya masih semester. Oh gitu. Bener ya? Kayaknya semester 1 aku. Oh, gitu. Jen. Oke, terima kasih. Tadi Gus Emil nih ya. Saya manggilnya Gus aja lah karena memang mungkin mukanya bagus itu. Oke, kita akan ke Kang Wahyudi. Nah, ini selain nyantri di pondok pesantren kesibukannya apa ini? Ya, kalau saya dengan kuliah. Oh, kuliah ya.
sudah Kalau dengan- kamu ini asli dari mana kamu ini? asli dari Jepara, Jepara tepatnya di Gedung Cino, Gedung Cina. RT 12 RW 4. Nah, ini Gedung Cina ini. Oh, ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Juga prestasi nasional. Kalau tadi Gus Emil juara 1, Kang Wahyudi ini sebagai juara favorit kalau nggak salah. Favoritnya Harim ini. Bisa. Oke. Kuliah di semester berapa ini, Kang? Ya, alhamdulillah sama dengan Gus Emil di semester 3 ini. Semester 3 ya. Kuliah di Jepara sendiri ya, di Nisno ya. Di fakultas apa, Gus? Fakultas Dakwah dan Fakultas Komunikasi. Dakwah. Alma mater nih, Gus. Oh. Tapi saya belum kenal. Oh. Baru kenal ya berkahnya ini juara nasional ini. Oh, Dikenal iya. orang kan saya ikut-ikutan kenal. Sama Gus Emil juga. Kalau Gus Emil di fakultas apa, Gus? Kalau saya di Fakultas Syariat dan Hukum, Syariat khususnya di Hukum Keluarga Islam ya. Biar Sakinah mawaddah warahmah. latihan dulu ya, Gus. Oke, itu ya sahabat Erlisa ya, perkenalan dengan para narasumber yang luar biasa ini. Jadi kalau ngomong orang yang ahli pidato, apalagi nasional ini ya ger-ger gitu lah. Kalau bahasa di pondok gojlokan ya, Gus ya. Oh iya. Biasa itu kalau di pondok ya gojlokan biasa. Nek nggak kuat digojlok ya paling nangis gitu ya. Oke, tema kali ini ya sahabat Erlisa adalah santri berkreasi dan berprestasi. Oke, sebelum ke tema itu yang nanti kita akan bahas, mungkin saya mau tanya dulu ini ke Gus Emil dulu ini ya, Gus. Oh iya, monggo. Bagaimana sih peran santri menghadapi zaman globalisasi? Ini kan zaman serba sudah canggih, di mana sekarang ini banyak juga katanya ada santri milenial. Oh iya. Nah ini menghadapi ini seperti apa ini menurut Gus Emil? Ini kan katanya masih baby face tadi. Oke, monggo Ya, Gus Emil. bismillah. Jadi untuk pendapat saya mungkin secara saya itu melihat kondisi zaman sekarang, di mana banyak sekali anak-anak milenial khususnya santri yang dihadapkan dengan berbagai tantangan ideologi, tantangan globalisasi yang tentunya ketika itu tidak dibentengi dengan pasti akan membawa sebuah kehancuran yang merugi. Jadi kalau menurut saya santri itu harus benar-benar mampu berperan bukan hanya baperan gitu ya. Oh, iya. Nah, maka kalau baperan enggak. oh, iya. Jadi kemudian untuk menghadapi milenial kan kita dihadapkan dengan sebuah media sosial yang semakin berkembang, sangat pesat sekali bahkan tidak ada batasnya. Nah, kemudian ketika kita ditanya mengenai apakah santri itu wajib menguasai media sosial, kalau saya menjawab wajib, nanti kalau tidak dilakukan dosa ya. Jadi karena menurut wajib saya, ya. Oh iya, makanya jadi saya lebih mengistilahkannya itu lebih dianjurkan. Jadi sunnah. Ya, sunnah. Jadi untuk santri itu sebaiknya kita itu terkadang kalah dengan mereka paham-paham ekstremisme atau bahkan yang mengatakan radikalisme karena kita tidak punya sisi di mana sisi itu ketika kita masuki itu justru memberikan sebuah poin penting dan mampu membawa masyarakat lebih banyak ke situ. Jadi menurut saya kalau santri milenial itu ya dianjurkan tahulah. Jadi jangan sampai kudet kurang update, jangan sampai kuper kurang pergaulan, jangan sampai kuas kurang wawasan, seperti itu. Santri harus isonan. Lah, itu kalau bahasa poroyai gitu ya. Termasuk iso nyupir waktu Wah, kalau itu ikutnya angkat junjung gitu. Oke, itu menurut Gus Emil. Sekarang saya ke Kang Wahyudi nih. Nah, ini Kang Wahyudi ini kan kayak terlihat cool, kalem gitu. Gimana nih Kang, peran santri menghadapi zaman globalisasi sendiri, serba canggih, milenial dan seterusnya, monggo. Kalau saya sendiri ya memang santri itu ketinggalan dari berbagai media. Walaupun ketinggalan di berbagai media, santri harus sedikit mengikuti walaupun nggak semuanya. Jadi dalam media sosial tersebut itu kalau santri nggak mengikuti, nantinya perkembangan zaman atau warga masyarakat itu nanti terkena dampak negatif dari media sosial tersebut. Karena di media sosial kan banyak sekali aliran-aliran. Nah ini kalau santri nggak mengikuti
oh itu santri kok ngikuti itu, enggak boleh karena di dalam zaman Nabi enggak ada. Enggak benar itu. Kita harus mengikuti cuman dalam konteks yang dibenarkan dalam syariat Islam. Jadi seperti itu gitu menurut ya. saya. Jadi memang santri harus mengikuti zaman, cuma ya tidak ketinggalan gitu ya. Ya sedikit canggih juga. Oke, itu ya. Jadi memang santri ya menurut Gus Emil ya seperti itu, menurut Kang Wahyudi ya gitulah. Oke. Yang kedua, nah ini ketika ini kan tadi Gus Emil sudah cerita ketika pandemi memiliki kesibukan dan sebagainya. Ini cara-cara kreatif seperti apa ini? Cara-cara inovatif seperti apa yang dilakukan di saat pandemi sebagai santri nih? Monggo. Iya. Kalau ditanya mengenai bagaimana saya mengisi kegiatan saya, aktivitas saya khususnya di masa pandemi, saya seperti ini Mas. Jadi konsepnya saya ini bagaimana tetap aktif dan juga interaktif. Meskipun kondisi kita terbatas. Makanya saya itu berani mengatakan jangan salahkan kondisi, tapi salahkan diri ini yang belum mampu untuk beradaptasi kan seperti itu. Makanya aslinya kalau santri itu kalau bahasa alfiahnya kan ibarat huruf na itu ya. Jadi bisa berposisi di segala pergaulan, di segala lingkungan itu dia tetap bisa bergerak. Jadi kalau nggak bergerak ya nggak ada berkahnya kan. Harik fa inna fil harokah barokah seperti itu ya. Jadi menurut saya kalau saya sendiri untuk selama hampir 6 bulan ya. 6 bulan ini jalan saya 7 bulan, Gus. Ya, jalan 7 bulan. Saya mitoni, Gus. Oh, gitu ya. Tapi kok saya masih terlihat kecil. Jadi saya saya memang fokus kalau daripada daring saya kuliah tidak maksimal, berarti soft skill saya harus saya tingkatkan. Gitu ya. Jadi kalau saya basic pidato, basic orasi, basic baca berita atau apa itu saya nggak punya basic aslinya. Cuman karena tempaannya itu sudah saking seringnya, alhamdulillah sampai saat ini saya itu ikut lomba itu sekitar 12 kali. 12 kali di pandemi ini. Dan mentes semua, Gus. Alhamdulillah cuma 4 yang juara. Gitu. Tapi juara 1 semua. Juara 1-3, juara 3-1. Ya. Jadi 3-1-1-3 ya. Ya, cuma jadi nasional 2, regional 1 dan lokal 1. Gitu. Jadi ya lengkap, Gus. Ada lokalnya, regional, nasional ya kan. Sebentar lagi mungkin internasional ya. Ya, mungkin dunia akhirat. Itu pasti kalau akhirat sampai. Oh, iya, amin. Cuma kan ini kita masih di dunia dulu ya. Kemudian gini Mas Mikdad, itu kalau saya itu bukan hanya di bidang pidato. Jadi semua saya kalau istilahnya saya ayai lah. Jadi ada menulis, ada pidato. Soalnya prinsip saya itu kalau itu nggak ada yang mau dimulai itu nggak akan bisa kan. You just have to get started. Jadi kamu hanya harus memulainya gitu loh. Jadi tentunya kita itu berani mencoba, kita lakukan, hasilnya kita rasakan. Jadi itu. Mulai aja dulu. Oh iya, yang penting ibda ya. Bismillah lah. Ibda, sebenarnya dimulai dulu kan gitu. Entah nanti hasil nggak tahu, yang penting kan usaha dulu kan gitu ya. Iya. Oke. Itu kalau Kang Wahyudi sendiri gimana ini Kang? Selama pandemi ini saya juga sering sering mengikuti di medsos. Wah, ini kok Kang Wahyudi kayaknya rame ini. Rame di medsos ini ya kan. Di YouTube, di apa. Nah, ini mungkin di saat pandemi seperti ini apa yang jenengan lakukan secara kreatif inovatif yang jenengan lakukan? Monggo. Kalau menurut saya sendiri itu kan kita di tengah pandemi ini tidak boleh keluar, social distancing, tetap di rumah saja. Walaupun kita tetap di rumah saja, kita jangan panik, tetapi tetap unik. Unik itu apa? Usaha, naikkan iman kita, unik. Iman kita naikkan, prestasi kita juga naikkan. Masa cuman kita rebahan saja, kita cuman jadi tiduran saja. Kamu rebahan apa? Iya, kamu rebahan. Jadi saya kan nggak ada. Saya juga. Kalau kita cuman gitu kan kita rugi. Sama-sama kita hidup 24 jam sehari. Masa dia bisa, kita nggak bisa? Pasti kan kita bisa. Makanya yang saya tancapkan pada pundak saya itu, katakan pada dirimu, Yud, yes I can. Ya, kamu pasti bisa. Wah, ini. Dan nantinya keberhasilan itu
diraih dengan 99% kerja keras, 1% kejeniusan. Ini yang menjadi prinsip saya. Saya itu nggak pintar, tapi saya insya Allah kerja keras. Karena prinsip saya itu 99% kerja keras, 1% kejeniusan. Jadi pintar itu tidak bisa meraih kesuksesan atau menjamin kalau tidak dengan kerja keras. Betul. Saya ini termasuk bodoh, tapi saya ini mempunyai strategi. Aku harus kerja keras. Nah, itu tadi, katakan pada dirimu, yes I can. Saya pasti bisa. Dia bisa, masa saya tidak bisa. Dia enggak santri bisa. Dia makanya juga nasi. Aku juga makanya nasi. Aku pasti bisa, walaupun dari rumah atau di tengah pandemi saat ini. Terus beberapa perlombaan saya ikuti semaksimal mungkin. Intinya jangan sampai kita cuman rebahan saja. Itu yang saya lakukan. Kalau biasanya kan santri kan kaum rebahan. Ngaji ya turu rebahan. Ini orang ngaji. Oke, itu ya. Jadi tadi yang saya catat unik untuk naikkan iman kita. Wah, Luar biasa. ini bisa ditulis status nih. Oke ya, jadi dan selama pandemi ini, kalau Gus Emil tadi kan juga mengikuti 12 kali, ya kan, dan mentes separuh ya kan, Seperapat kalau. Kalau Kang Wahyudi gimana kan? Kalau saya itu ada berapa ya yang saya ikuti? Wah, ini Saking banyaknya. Ada beberapa sih. Ada beberapa, cuman saya ikuti semua. Saya gitu ya? kayak lomba fotografi, lomba membuat video, terus lomba orasi tadi, lomba pidato. Ada beberapa yang mentes, ada beberapa yang Blebes. namanya usaha kan. Biasa, ya kan? Biasa. yang penting jenius tadi ya. Jenius. Memanfaatkan peluang. Kalah is biasa, menang ya biasa. Ya Kalah kan? nggak tahu. Oke, jadi memang selama pandemi ini ya kreatif ya. Jadi kreatif mengikuti seperti itu. Jadi memang ya karena memang apa ya, eranya seperti ini, nggak boleh ketemu langsung ya kan. Jadi ya memang menggunakan media ya kan. Oke, itu. Terus selanjutnya nih masih ada satu pertanyaan lagi nih. Santri milenial. Nah, ini berkaitan dengan santri milenial. Ini saya menuju ke Gus Emil dulu nih ya, Gus ya. Santri milenial. Nah, ini menurut Gus Emil seperti apa, dan haruskah santri ini menguasai medsos, dan seperti apa? Monggo Gus. Oke. Jadi tadi sedikit sudah saya paparkan ya, mengenai untuk keanjuran seorang santri tetap menguasai supaya tadi tidak kudet tadi dan seterusnya. Jadi kalau secara konsep keilmuan, kalau milenial kan mereka yang berada di tahun 2000-an itu, atau 1990 sampai tahun 2000. Nah, kemudian itu berarti memberikan arahan kepada kita. Kita itu sudah dianggap sebagai santri milenial meskipun wajahnya kolonial. Ya, jadi, yang penting nggak komunal kan. Nah, ya. Nah, makanya kalau menurut saya santri milenial itu santri yang benar-benar mampu memposisikan dirinya. Bukan sekedar hanya mengaji, tapi juga mampu mengaplikasikan pengkajiannya itu dalam kehidupan sehari-hari. Makanya ketika kita di pondok itu bagaimana kita diajari cara beramal ilmiah dan berilmu amaliyah. Jadi nanti nah di sini adalah salah satu keuntungan pondok pesantren, di mana kalau kiai kita ngendikan itu 75% yang akan kita lakukan di masyarakat, 25%-nya sudah kita alami ketika di pondok pesantren. Makanya santri itu harus benar-benar update. Dia jangan kudet, jangan kuper, jangan kuas, tapi bagaimana kita menjadi santri yang gaul, pribadi Rasul, prestasi unggul. Wah, gitu. Ini. Jadi pribadi Rasul, prestasi unggul. Nah, itu. Status dicatat ini. Ya, intinya seperti itu. Kalau santri milenial ya jangan sampai kita kalah sama yang kalau saya membangsakan ketika saya lomba di luar sana. Oke lah, kita tidak, nama belakang kita nggak terkenal. Tapi coba ketika kita sudah membuktikan bahwasanya usaha dan kerja keras kita adalah dihargai sama dewan juri. Gitu. Dihargai sama dewan juri. Iya. Oke, terus yang di medsos sendiri menurut Gus Emil gimana? Penyerangannya. Iya. Ya, kalau saya di medsos itu lebih ke apa ya? Kalau sementara ini saya memang kalau aktif itu baru WA ya. Dalam artian belum terlalu berani karena saya itu masih mempelajari bagaimana sih lingkungan sekitar sini. Nah, ketika
ketika ibarat paku ya, paku usuk ukuran 10 cm itu kalau dipukulkan ke sebuah kayu reng, ketika kita langsung pukul keras itu pasti pecah. Tapi ketika kita pukul hati-hati, kita tahu sisi ini gampang pecah, jadi hati-hati. Ketika kita tahu misal lingkungan kita sudah orang-orang yang pinter, kita pukul keras tidak masalah. Jadi kalau pesan kiai saya, kalau kamu meskipun sehebat apapun, sealim apapun kamu, ketika sudah pulang di rumah, jangan merasa kamu adalah yang paling hebat, tapi hargai orang-orang sekitarmu. Gitu loh. Ya istilahnya beradaptasi dulu. Nah, jadi saya ya kalem dulu. Kita pahami dulu, dan itu butuh bukan cuma waktu 1 atau 2 tahun. Jadi hati-hati itu. Masih menyelami dulu ya. Tapi ini budi titeni. Kalau itu enggak tahu saya. Oke. Menurut Kang Wahyudi sendiri gimana nih Kang? Santri milenial seperti apa dan berjuang di medsos. Nah, kebetulan kan Kang Wahyudi ini kan sepertinya juga aktif di medsos, pidato di sana-sana. Saya pernah juga lihat ketika proses syutingnya juga di pantai Gus. Luar biasa. Telok awur. Semat. Semat. Oke. Monggo Kang Wahyudi gimana? Ya kalau saya sendiri itu biasanya milenial itu dilihat kayak kalau santri kan biasanya bawa sarung gitu. Santri bawa sarungku kayak ngelutuk gitu biasanya. Tapi pas ketika saya syuting di Semat itu kok bawa sarung, ini kan zamannya zaman milenial, kok gak bawa celana saja itu. Persepsinya orang-orang dalam konteks milenial ini berbeda, beda-beda. Kalau menurut saya milenial itu zamannya serba canggih. Kalau kita bisa apa, kita aplikasikan dalam media sosial tersebut. Yang jago bidang teknologi, kembangkan teknologinya. Yang jago dalam bidang sains, kembangkan itu dalam media sosial. Itu. Terus dalam dalam media sosial itu saya mengingat dari pesan dari Romo Yai saya itu yang penting itu benar, terus sesuai dengan yang kamu pelajari di pondok. Kan sekarang banyak kalau kita mengetik dalil ini terus langsung keluar langsung keluar. Itu jangan langsung ambil langsung dari Google misalnya. Itu kamu pelajari dulu dalam ilmu yang kamu dapatkan di pondok pesantren. Yang pertama itu kalau kamu mau terjun dalam ranah media sosial, yang pertama harus benar dulu, tepat, sesuai dengan apa yang kamu pelajari di pondok, sesuai nahwu, sesuai sorof, dan sesuai dalil yang ada di Al-Quran. Jadi jangan cuman menari ini menari, enggak. Menari itu nomor belakangan. Yang penting benar dulu. Gitu. Oke. Terus di medsos sendiri gimana ini Kang? Santri harus gimana ini? Berjuang enggak atau hanya sekedar lihat-lihat saja atau gimana? Monggo. Ya. Kalau saya ya harus ya. Karena kalau santri kan penerus tongkat estafet generasi muda. Kalau generasi muda sudah tidak ada, terus nggak ada yang mengisi dalam media sosial, nantinya ada aliran-aliran yang masuk. Dan nanti agama Islam benar apa yang dikatakan oleh Romoya saya. Nanti pada zaman akhir orang yang melakukan agama, melakukan syariat-syariat Islam itu ibarat memegang bara api. Kalau kita memegang gak kuat, panas, dilepaskan. Kalau kita tetap sabar, gelem ladeni, gelem sabar, tabah, fa insyaallah hidup kita akan barokah, akan menjadi sukses dunia akhirat. Oke. Itu ya. Jadi memang santri milenial ini ya sarungan, tapi ya dilihat tidak hanya isi sarungnya ya. Kan gitu ya. Maksudnya si sarungnya celana kok. Maksudnya itu apa? Ya. Itu. Oke, saya tuh malah pernah punya pengalaman. Jadi kemarin itu saya kan mendampingi MTQ tingkat Jawa Tengah ya. Setelah tampil, cuma pendamping Gus. Ini enggak tampil saya. Pendamping mungkin saja. Tahun depan juri ya. Dan ketika itu ya saya diajak jalan-jalan. Ya udah, karena pakai sarung ya udah ke mall itu ya pakai sarung gini, orang-orang dilihat itu bani sapa, saya cuek lah. Jadi karena ingin menunjukkan sisi santrinya itu ya.
ternyata banyak itu peserta-peserta MTQ yang juga banyak pakai sarung. Ternyata nggak saya tok ya kan. Oh iki rata-rata cah pondok ya. Ya kalau saya membangsakan kan aslinya santri sendiri adalah memiliki gelar sarjana. Sarjana. Sarungan saja kemana-mana. Oh, gitu. Cocok. Ya meskipun ya tapi ya intinya itu kita harus bisa tahu kondisi lah. Bagaimana kita menghadapi lingkungan. Saya juga dulu sopir dimasukkan hotel bintang 5 di apa sama Mbah Kiai padahal cuma sopir ya sarungan ya itu ya cuma sarungan enggak ada apa-apanya. Sarungan. Ya. Oke, itu tadi ya. Terus sekarang ini cerita sedikit berkaitan dengan santri berprestasi. Kalau tadi sudah kreasi dengan bla 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 bla. Ini sekarang santri berprestasi. Bisa diceritakan nih bagaimana pengalaman saat mengikuti lomba dari beberapa tingkat nih. Sampai nasional di tahun 2020 ini yang baru-baru ini saja. Monggo dari Gus Emil dulu. Oh ya, alhamdulillah. Kalau saya pengalamannya ya sangat luar biasa. Terutama kalau saya itu lebih ke arah ketika saya itu diremehkan. Nah, jadi itu ibarat orang ya, orang sabar ditantang ya. Nanti jangan tanya kalau dia udah mengamuk kan gitu. Jadi wow ya Gus, titeni. Ya, tapi kasarannya nggak ada rasa dendam lah. Cuman itu adalah sebuah sebuah motivasi. Kalau para kiai ngendikan kan la hayata illa bil qital, tidak ada sebuah kehidupan tanpa perjuangan. Jadi ketika perjuangan kita sudah menuai sebuah hasil yang sangat luar biasa, tentunya itu akan menjadi suatu hal yang sangat berharga. Jadi, namun satu sisi yang harus kita garis bawahi juga kita harus tetap rendah hati. Ya, dari sini kita dapat simpulkan bahwasanya kalau siapapun kita, kemudian apapun latar belakang kita itu aslinya sama. Kita berada di start yang sama. Jadi tetaplah jangan merasa sok bersih hati, jangan merasa suci hati, apalagi tinggi hati. Itu kan bikin sakit hati. Maka jadilah orang yang tetap rendah hati. Jadilah orang yang tetap rendah hati, pasti menarik hati dan banyak yang jatuh hati. Betul sekali. Dan ini menarik sekali. Makanya dari sini saya itu kalau saya itu lebih terkenal baik dulu mondok di Kudus dan di Salatiga itu lebih ke arah guyonan. Jadi saya itu mengemasnya jadi meskipun saya dianggap orangnya guyon atau bahkan sering dianggap dia tuh gila geng enggak masalah. Cuman itu memang cara saya. Mungkin kalau Mas Wahyudi kan lebih ke arah intonasi yang tinggi, mungkin nada dengan nafas perut yang tinggi. Kalau saya lebih ke arah glueh ya. Jadi kalau Gus Dur mengatakan kalau santri nggak glueh itu kayak gimana? Santri ya guyon gitu ya. Ya, kemudian untuk menuju memperoleh itu kan untuk prestasi kan aslinya itu adalah kehendak Allah ya. Hadza min fadli rabbi berat. Kemudian kalau saya cuma berusaha bagaimana saya mencoba dan artian tulis dulu aja. Tulis. Maka iqra dulu ya. Baca kemudian surat kedua kan wal qalami wasir nun itu ya. Tulis. Kemudian jadi menuai proses itu kan kita itu aslinya sebagai pemuda masa kini ya. Bukan masa kini itu jamak miskinun bukan ya. Masa kini itu ya. Pemuda sekarang itu maksudnya kita itu udah difasilitasi ada YouTube, ada internet. Cuman ketika kita juga tidak matang dalam konsep keilmuan kita juga harus saring sebelum sharing. Betul. Jadi kita itu ada YouTube. Seperti saya pernah itu. Saya itu cuma satu-satunya santri cuma saya melawan universitas di seluruh Jateng dan DIY. Kala itu saya baca berita bahasa Arab. Alhamdulillah saya dapat juara 3. Yang teman-temannya bahasa Arab tadi ya? Bahasa Arab. Jadi misal saya contohkan sedikit ya. Misal kayak gini. Kalau misal kan presentasi bahasa Arab biasanya. Hayyakumullah ahlan wa marhaban bikum ayyuhal musyahidun al-kiram. Ma'akum Muhammad Emil Hakim aba 'alal hawa mubasharatan haitsu uqaddimu lakum ahammal ahdath wal akhbar ahamiyah bi qanati jaziratil arabiyyah kayak gitu. Nah, makanya khair. Maka dari situ saya itu gini. Teman-teman saya enggak ada yang menjagokan saya. Nah, dari sana ada Uin Wali Songo, ada pokoknya dari universitas besar ya. Alhamdulillah ya. Nyatanya ya saya dari pondok pesantren tidak kalah saing. Toh kita santri juga punya kelebihan. Kita itu cuma sekarang itu takut itu loh. Takut mencoba akhirnya ya gagal. Nah itu bukan mental juara, bukan seperti itu. Ya. Jadi kalah itu ya biasa. Gitu. Kalah untuk evaluasi tapi niteni tadi.
Ya. Oke, itu menurut Gus Emil. Jadi pengalaman dan prestasi ini bagian dari bonus atau gimana ini Gus kalau menurut Kalau Gus Emil? saya ya, kalau dosen saya mengatakan kalau juara itu bukan tujuan akhir ya. Tapi kalau saya membahasakan juara itu tujuan utama ya. Tujuan utama. Iya. Yang nggak ada juaranya nggak bisa Nah, lomba. ya, makanya salah satu substansi dalam lomba itu ada juaranya. Nah, kemudian kalau saya membahasakan gini, yang terpenting dalam kita berkompetisi dalam perlombaan itu bukan tentang hadiah, tapi bagaimana kita berusaha dan berjerih payah kan gitu loh. Oke. Jadi usahanya. Intinya yang digaris bawah itu usahanya, Iya. jerih payahnya, jangan hasilnya. Biasanya tuh hasilnya juga nggak seberapa. Iya, kan gini sih Mas, konsepnya gini. Kalau orang didasari atas dasar apapun kok didasari atas dasar uang, itu pasti cepat hilang. Tapi kalau kita dasari dengan belajar dan berjuang, kalau sekedar uang pasti banyak peluang. Gitu. Ini kalau uang saja nggak banyak peluang. Nah, Oke, ke Kang Wahyudi sekarang. Santri berprestasi. Nah, ini kan kalau Gus Emil tadi kan pernah juara 1, pernah juara ini. Nah, Kang Wahyudi ini kan saya juga mengikuti, pernah ikut lomba ini dan akhirnya juara favorit nih kan. Nah, ini kan bisa diceritakan ini Kang, mungkin apa namanya Sepak seperti terjangnya. apa? Monggo. Kalau saya sendiri itu dalam prestasi lebih unggul Mas Emil ini. oh kalau enggak mungkin pas itu saya pesertanya dikit dia banyak, jadi mungkin seperti itu ya. Jadi Kalau menurut saya sama-sama unggul. Oke, gimana Kang Wahyudi? Kalau saya sendiri pengalaman saya ikut lomba ini dalam konteks santri berprestasi itu, pengalaman sendiri saya itu pondok saya jujur itu kudet, masuk kudet. Waktu itu belum pernah mengikuti lomba ini belum pernah. Terus saya mencoba mengikuti dan coba-coba karena kesuksesan itu dari pengalaman. Dulu coba-coba. Iya, coba-coba. Kalau nggak nyoba nggak bakal bisa. Mana kita jatuh 7 kali harus bangkit 8 kali. Ya seperti itu. 7 kali bangkit 8 kali ya kan. Iya. Itu saya pertama kali mengikuti, ya pertama nggak langsung menang lah. Pertama kalah. Terus dari situ saya mengambil kesimpulan, oh jadi gini konteksnya, gini kalau pengen menang gini caranya. Gitu. Yaitu dalam pertemuan yang berikutnya, lomba berikutnya saya ikuti lagi. Itu alhamdulillah juara 1 dari pengalaman itu. Pengalaman itu ya. Yang Juara 1 sebelumnya- tingkat apa ini Kang Wahyudi? Sebelumnya saya itu baru rendah, Oh, iya. tingkatan Kabupaten Jepara. Kabupaten. Terus Kabupaten Itu Jepara. udah luar biasa, bukan rendah itu. Itu pertama kali Pertama kali saya mengikuti lomba. Terus pondok saya belum pernah mengikuti lomba, intinya belum pernah keluar gitu. Saya mencoba. Terus yang jadi prinsip saya itu apa sih yang saya berikan pada pondokku, bukan yang diberikan pondok pada saya. Apa yang diberikan aku pada pondokku gitu. Nah, dalam konteks nasional, apa yang diberikan, saya lahir di Jepara, Jawa Tengah, apa yang saya berikan sudah diberikan daerah yang kita enak. Apa yang saya berikan, inilah yang saya berikan dengan berprestasi. Saya nggak bisa memberikan uang, nggak bisa memberikan hotel, nggak bisa. Dengan inilah saya berprestasi. Gitu. Tapi kalau Walaupun- suatu saat bisa memberikan itu ya luar Oh, biasa. doakan saja ya. Amin. ini sebentar lagi kan tadi targetnya kan internasional. Oh. Kalau Gus Emil kan nanti mungkin suatu saat membaca apa namanya pidato bahasa Arab tingkat internasional. Oh, ya. mantap. Pesertanya dari Dubai. Monggo Kang Wahyudi dilanjutkan. Kalau saya itu kan lebih gitu ya, lebih kudet. Saya sendiri itu kudet. Kayak apa? Sebenarnya saya mengenal ini HP ini tuh baru-baru ini. Baru-baru ini ya. Baru masuk kuliah, baru Oh, kenal gitu ini. ya? Sebelumnya saya nggak belum pernah. Belum. Iya. Ya. Karena di pondok nggak boleh megang. Cuma Sampai semenjak kuliah saja ya. Iya. Sampai tuh pernah suatu ketika itu saya ditawarin lomba tingkat nasional. Cuman yang kemarin 2018 apa 2019 itu di Jakarta.
itu lomba menulis cerpen santri. Santri yang itu diberi kabar lewat HP-nya Ustadz kan boleh. Jadi menang tapi melalui ya masih perantara ya. Perantara. Jadi masih polos banget. Menang orang menang biasa. Ya itu mental juara seperti itu. Karena informasinya nggak langsung Cuman ditawarin itu, saya mendapatkan pelajaran yang dari MA. Oh, cerpen kayak apa sih, saya cari-cari, terus saya buat alur. Sebelumnya saya nggak minat sama sekali, nggak minat. Setelah itu ditawarin, setelah ngaji, terus saya layah-layah, rebahan caranya. Rebahan dulu waktu saya masih mondok 2018-2017 itu peci saya hitam, terus ini ya itu sudah pada merah gitu, kena air gitu. Terus saya terminyak membuat judul, kayaknya kok saya nggak punya uang untuk beli peci nih. Terus saya terpikiran peci kusam. Menjadi satu judul ya. Peci kusam saya ambil judul, terus saya buat cerita, alur cerita yang melibatkan santriwati, santri putra, terus Gus, terus ada namanya tapi namanya santri kan kadang lihat santriwati kan kayak gimana. Waduh, saya libatkan sedikit biar enak ceritanya, alurnya. Nah, ketika itu alhamdulillah pas ketika itu HP-nya Ustaz saya ditumpuk malam-malam, ditelepon dari sana itu sampai 25 kali. 25 kali. Luar biasa. Itu sampai kaget saya, ini apakah dari seorang mantan yang mau balikan? Waduh, Ustaznya gitu ya. Padahal enggak, itu dari Jepara panitia mengabari bahwasanya ini mendapat nominasi juara. Disuruh ke sana. Nah, saya kan termasuk Dung Cina itu termasuk desa. Terus saya ini anak terakhir dari 10 bersaudara. 10 bersaudara. Banyak sekali. Ini tambah 1 ke 11-an nanti kan. Nah, di situ setelah itu saya kabari ke pihak keluarga, Pak, saya ini dapat juara, suruh ke Jakarta. Langsung dikomen, oh ke didoboli ku, didoboli kan sampai Jakarta kan biayanya kan banyak misalnya. Setelah itu bapak saya konfirm, ini beneran Pak, saya yakinkan, ini buktinya, saya berikan HP-nya itu, berikan ini dapat nominasi juara. Terus ditanyakan sama PBNU Jepara, terus suruh menelponkan, suruh menelpon ke pusat. Telepon akhirnya, iya ini dari Jepara dapat nominasi. Terus sampai sana akhirnya kayak artis ya saya sana. Ya gimana ya, sudah telat sampai sana. Mas Wayuti ini, iya. Ayo langsung ke sana, langsung ke hotel lantai 2. Wah. Sebelum itu ya belum pernah ke hotel itu. Belum sama sekali ke Jakarta itu ya. Biasanya saya ke Jepara aja biasanya nggak sampai sini. Saya nggak tahu. Saya sini sampai ke sasar-sasar tadi. Ya cuma Dung Cino ya sama Galsambi. Unis sebelumnya itu belum masuk Unis nih. Cuman desa biasanya Angon Wedhus, biasanya ke sawah gitu. Itu saya sampai di jalan itu sampai nangis, bisa melihat gedung-gedung yang tinggi-tinggi, gitu, bisa mengajak Pak ngajak Pak E ketika itu makan itu, Pak makan di sini di hotel, nggak mau makan di pinggir jalan. biasa nggak pakai cendol di pulau gitu ya Allah. Pak ojong ini sih Pak artis sih, padahal dikasih hotel itu. Waduh, bintang 5 loh. Oke. Setelah itu terus dikasih juara, padahal ketika itu belum tahu juara berapa. Terus diundi juara 3, juara 2. Alhamdulillah juara 1, langsung saya nangis melihat bapak saya, terus berkaca-kaca matanya. Juara 1 mendapatkan uang 15 juta. Luar biasa. Enggak terbayang. Ini kan ini sebuah itu kita itu punya kader yang sangat luar biasa. Jadi dan ini asli dari Jepang. Nah, itulah. Makanya saya melihat ini, wah ini harus saya undang di Pesona Erlisa ini. Oke, jadi itu ya memang pengalaman. Dan itu ketika itu nulis tadi atau pidato itu? Nulis ya. Jadi selain dari menjadi seorang orator, katanya Gus Emil menjadi seorang penulis. Jadi berkah dari Iqra, membaca, terus ditulis, terus disampaikan. Nah, ini sudah lengkap tepat, sekali lengkap. Ya. Luar biasa. Paket hemat, Gus.
Jadi nanti kalau undangan ya, Iya. pakai Dimas saja. Oke. Kalau undangan sekalian koriknya aja. Ya, koriknya terus pokoknya mulai dari MC. Saya MC-nya dengan koriknya mau indohnya kan pas. Mau indohnya pas. Bisa. Sambutan juga Gus nanti. Oke, dan ini masih ada terakhir mungkin. Nah, ini suka duka ketika mengikuti lomba itu sendiri. Gimana Gus Emil? Suka duka. Kalau saya itu suka dukanya ya, kalau rata-rata memang orang juara itu nggak menyangka ya, karena kadang kita saking seringnya kita kalah, jadi nggak ada harapan kalau kita akan menang gitu loh. Kayak tadi Kang Wahyudi, udah boli. Ya, bahkan kita itu seakan apa ya, satu hal yang sangat mustahil. Tapi ya kalau udah diatur sama Allah ya, mau gimana lagi gitu ya. Nah untuk kalau saya sih suka dukanya ya, mungkin duka ya ketika kita dikejar deadline, kita harus membuat teks ini, kita harus memahami ini, intonasinya di sini, terus jedanya di mana. Terus kemudian kalau nulis pun seperti itu harus dibaca berulang kali supaya kita benar-benar mendapat mendapat poinnya itu. Jadi kadang kan kita itu ada orang ngomong tapi yang dengar rasa ampang gitu. Nah itu ya kita juga masih belajar seperti itu Mas Mikdad. Jadi kalau kemudian sukanya ya, kan saya juga di rumah itu sering kulaan ke pasaran, di toko juga toh. Kalau saya malam di toko, pagi sebelum kuliah di toko. 2 kali bulan lalu 2 kali saya pengumuman juara, yang juara 1 semua itu saya pas lagi di toko. Jam 8 semua itu saya ingat. Jam 8 saya itu itu baru jual gitu. Berapa Bu gitu udah, terus saya buka HP, kok ada yang ngetak dari pihak sini gitu kan. Selamat kepada ini itu sampai 2 kali saya pas di toko semua. Ya mungkin berkahnya toko itu mungkin ya. Ada yang ngetak ya. Itu. Kemudian ya tadi kalau ini kan kita online, kalau misal offline ya seperti itu. Kita yang dulunya nggak dikenal, bahkan saya itu pernah lomba, anak-anak yang saya ajak kenalan itu nggak mau kenalan sama saya. Mungkin saking tampangnya udah nggak karuan, mungkin tampangnya nggak meyakinkan gitu. Jadi orang layak. itu benar Mas. Sering itu sampai sering seperti itu. Kenalan gini, oh ya, dia tuh jawabannya Pak, ya, tidak gitu. Oh gitu ya. Terus kemudian saya itu maju saya. Habis itu saya cuma doa ya biasalah, kalau Kang Wahyudi ya disolawatin terus lah berarti ya. Nah, kalau bahasanya Kang Wahyudi tambahin disuwuk dulu Gus. Ya lah itu kemudian saya kan ternyata memang diberi fadl dapat juara itu, piala besar seperti itu ya. Kalau saya aslinya kalau uang ya siapapun suka uang, cuman kesannya itu lebih berkesan ketika pialanya besar. Kenang-kenang meskipun piala itu bila bisa beli sendiri ya. Tapi kesannya luar biasa. Itu bongkok piala sendirian, nggak ada yang dukung, di tengah reman mereka yang punya dukungan, tapi saya tetap tenang aja. Di sinilah saya kan gitu. Jadi ya suka dukanya seperti itu ya. Oke. Pialanya besar, hadiahnya besar gak Gus? Oh kalau itu sih, kalau aslinya untuk hadiah uang itu ya standar semua, karena berhubung dapat terus ya alhamdulillah kan jadi besar ya. Tapi masih besar Kang Wahyudi 15. Wah nah itu kita ikut pun 15 kali belum tentu dapat segitu. Hotel bilang 5 loh Gus. Nah, ya makanya. Oke itu ya, jadi pengalaman suka duka seperti itu ya. Pernah tidak diremehkan. Kan? Bahkan setelah itu kan saya dapat voucher nginep di Bintang 5 di daerah Semarang sana. Dipakai nggak Gus? Tak pakai. Dipakai ya? Adik saya tak ajak, enggak mau. Gitu. Terus saya ajak teman saya santri Sarang. Tak ajak ke sana, dia kan suka. Saya naik motor itu ke hotel ya, kayak ya seperti ceritanya Kak Wahyudi tadi. Enggak tahu apa-apa, ini ngasihnya buka lawang itu nggak bisa. Buka lawangnya ini cara pakai kartu. Tapi kan dari situ kita pengalaman. Terus listriknya juga ada. Nah, iya. Kemudian teman saya itu setiap sehari itu minta renang terus itu gitu. Sampai masuk angin itu. ya kayak santri itu lucu ya. Tapi kalau nggak seperti itu daya pengalamannya kurang ya. Betul sekali. Ya alhamdulillah bisa kita diberi diberi anugerah Allah, bisa diberikan posisi seperti ini. Toh kita
nggak akan bisa seperti ini kalau Allah juga tidak menghendaki. Oke. Kalau Kang Wahyudi sendiri mungkin pengalaman suka duka atau tadi sudah ikut tadi. Pasti ada lagi. Mungkin yang lebih seru, yang lebih kekinian lagi. Kalau tadi kan 2018 ya. Nah, kalau yang baru-baru ini, yang favorit ini loh tadi loh. Enggak yang 15 juta kan kita udah tahu ya. Monggo. Kalau yang pengalaman saya suka duka yang baru-baru ini, ini kan kebanyakan online ya. Online itu biasanya membutuhkan banyak, biasanya pakai kuota, pakai itu namanya apa ini, tripod. Ya. Itu dulu pas ketika saya ikuti nggak pakai tripod, saya pakai dampar saya tegakkan, terus saya kasih itu botol. Terus Laran jomplang ya. Iya, itu pengalaman lebih mengenaskan. Enggak, itu ketika berjalan itu sempat jempalik atau gimana? Yuk, berkali-kali. saya ulangi. Okay. Akhirnya ketika itu teman saya itu nggak nyupport. Dari pihak-pihak itu sebelum saya bisa kayak gini tuh nggak nyupport. Setelah itu saya dapat juara ini. Akhirnya baru dianggap ya. Iya, kayak Surah saya tuh selama ini. Iya, Oke. Itu ya. Ya. Itu pengalaman dukanya itu ya. Dukanya. Nah, kalau sukanya 15 juta. Waduh, luar biasa. Oke, saya aja belum pernah Gus lihat segitu banyak Gus. Sampai kaget ini gak kuat bawa uangnya. Oh gitu ya. Oke. Dan itu tadi suka duka sudah. Mungkin ini nanti akan bisa dipraktekkan atau dicontohkan untuk berpidato. Nah, sebelum kita ke closing, mungkin dari Kang Wahyudi dulu atau Gus Emil dulu ini. Nah, Kok saya dulu ya ini? Ini ya mungkin saya udah dianggap supir jadi disuruh di depan itu ya. Oke, mungkin dari Gus Emil dulu, nanti setelah itu disambung Kang Wahyudi terus kita closing. Oh ya, Monggo. jadi apa ya? Ini kita pidato santai aja ya. Jadi, Monggo pidato santai atau orasi atau boleh. tapi ini bukan ngaji masyarakat. Bukan. Oke. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi la yukallifu nafsan illa wus'aha. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa ma fiha. Bismillahilladzi qad a'tana ni'man 'azimatan fi hadhihi dunya wa fi hadhihi al-munasabah. السادة المحكمون أيها الخطباء المكرمون ويا أيها المستمعون المحبوبون أسلم عليكم تحية مباركة تحية أهل الجنان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله وحده الذي قد أعطانا العافية والصحة حتى نتذوق المتعة والفرحة والصلاة والسلام على نبي الأمة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الشفاعة وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة أما بعد Bismillah, teman-teman, sahabat-sahabat dari Erlisa yang tetap senantiasa berbahagia meskipun kita dalam kondisi corona. Betul. Marilah kita senantiasa bersyukur. Nikmat segala rahmat yang kita nikmati hanya dari Allah Rabbil Izzati. Karena kepadanya kita wajib berbakti, karena beliaulah Tuhan yang Maha Sakti. Saudara-saudara, sahabat-sahabatku, kita di era seperti ini dihadapkan dengan berbagai tantangan ideologi, berbagai tantangan generasi. Ini adalah sebuah tugas kita sebagai seorang pemuda untuk meneruskan estafet perjuangan para ulama yang telah berusaha keras untuk memajukan negeri. Maka dari sini kita sebagai pemuda, ketika pemuda masa lalu menggelorakan semangat bersatu, maka hari ini tanpa ragu kita lakukan kemajuan untuk Indonesia maju. Kita lakukan perubahan untuk Indonesia maju. Kita tahu bahwasanya seorang pemuda adalah syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini, pemuda sekarang, pemuda masa kini adalah pemimpin di masa mendatang. Ayyuhal hadirunal kiram, menghadapi tantangan itu tentunya kita harus berusaha menjadi santri, menjadi seorang pemuda, menjadi mahasiswa, menjadi siswa yang detis luri. Nah, ini sebuah hal yang menarik. Ketika detis luri adalah demokratis, luas dan mandiri. Maka kenapa detis luri? Kenapa harus demokratis? Karena karakter demokratis akan mengembangkan rasa saling memahami,
rasa saling menghormati, toleransi antar agama, budaya, ras, etnis dan organisasi. Yang kedua, luwes. Kita sebagai santri juga harus luwes, karena luwesnya sikap dan pemikiran menunjukkan luasnya wawasan dan juga pengalaman. Jangan menjadi mahasiswa kudet, kurang update. Jangan menjadi mahasiswa yang kuker, kurang kerjaan. Jangan menjadi mahasiswa yang kuas, kurang wawasan. Apalagi menjadi mahasiswa yang kuman ataupun santri yang kuman, atau mahasiswa yang kurang pengalaman. Itu suatu hal yang sangat harus kita nafikan sebagai seorang santri. Untuk ketiga adalah mandiri. Kita harus mampu hidup mandiri. Di pondok pesantren kita sudah diajarkan bagaimana kita disuruh untuk memandirikan diri. Bukan berarti mandiri adalah mandi sendiri, tapi bagaimana kita mampu memposisikan diri di ranah masyarakat untuk memperjuangkan eksistensi negeri. Jadi kalau saya membangsakan kepada pemirsa semua, kehadiran kita, usahakanlah kehadiranmu adalah membantu bukan mengganggu. Memberikan manfaat bukan malah menambah beban berat. Itulah yang harus kita camkan para pemirsa. Kita juga ingat bahwa Gus Dur pernah mengatakan, kalau ingin melakukan perubahan jangan tunduk terhadap kenyataan, asalkan kau yakin di jalan yang benar maka lanjutkan. Maka wahai para santri, ayyuhal hadirunal kurama wa ya ayyuhal mustami'unal mahbubun, mari kita teguhkan semangat juang NU. NU ini adalah sebuah warisan negeri yang tidak bisa kita tinggalkan sendiri. Kita adalah penerus-penerus NU, maka mari kita teguhkan semangat juang NU untuk bangsa. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan berbagai adat budaya Nusantara yang kaya raya. Zaman boleh berubah, tapi santri tak akan goyah. Zaman boleh berganti, santri tak boleh mati. Tetap semangat, juang kader NU tak akan mati. Dari Erlisa kita belajar, semangat NU harus kita kobarkan untuk Indonesia yang lebih bersinar. Maka Pancasila jaya, NKRI harga mati. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, aplaus luar biasa ini. Ya, ini mungkin tadi agak mungkin agak plegak-pleguk ya. Mungkin karena seharian agak berat ini kerjaannya. Jadi otaknya juga ikut berat mikirnya. Gitu. Yang penting tidak rindu ya, guys. Oh, Berat ini. Nah, ini rindunya tak sampean nanti aja ya. Gitu. Karena katanya kan rindu berat. Iya. Oke, tadi Gus Emil sudah dengan luar biasa. Sebenarnya tak kira tadi pidato bahasa Arab, Gus. Karena itu ya biasanya kan bahasa Arab gitu ya. Oke, monggo sekarang ke Kang Wahyudi sendiri. Monggo, kalau tadi sudah Gus Emil sudah, sekarang Kang Wahyudi. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Amma. Bapak, Ibu, abang-abang, teteh-teteh perawan yang Allah muliakan, terkhusus buat si Eneng calon idaman, semoga kelak kita dipertemukan dalam pelaminan. Amin. Terkhusus buat sahabat Erlisa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendengar setia Erlisa FM, radionya Wong Jeporo. Ya. Puji syukur alhamdulillah, mari kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Karena apa? Karena sampai saat ini walaupun di tengah pandemi Covid-19 kita masih diberikan nikmat yang luar biasa kalian Allah, lebih-lebih nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih bisa beraktivitas sehari-hari tanpa keadaan yang bisa mengganggu kita. Salawat serta salam mari kita haturkan pada junjungan kita, Nabi kekasih kita, sang revolusioner dunia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita dengan memperbanyak baca sholawat dan melakukan sunnah-sunnahnya, kita didakumin umatih yang kelak mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Sahabat-sahabati pendengar Erlisa yang dimuliakan oleh Allah,
Perlu kita ketahui bahwasannya agama Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Islam mengajarkan pada kita saling kasih sayang dan menyayangi satu sama lain. Apakah itu hewan, apakah itu manusia, apakah itu tumbuhan, itu semuanya kita disuruh mempunyai kasih sayang kepada sesama makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Wa ma arsalnaka, dan tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad, illa rahmatan lil alamin, kecuali sebagai rahmat dan kasih sayang bagi seluruh alam semesta. Jadi tidak pandang itu hewan, tidak pandang itu kambing, tidak pandang itu kucing, tidak pandang itu tikus, tidak pandang itu bulus, semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama." Orang yang mempunyai belas kasihan pada makhluk yang berada di dunia, maka kelak di akhirat akan diberikan belas kasihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Pernah suatu ketika Sayyidina Umar ini melihat seorang anak laki-laki yang sedang main burung. Main burung beneran ini, enggak burungnya. Burung pipit namanya. Sampai-sampai di situ hadis yang pertama itu tentang ceritanya itu burung pipit. Makanya namai usfuriyah, burung emprit, manuk emprit. Suatu ketika anak kecil itu main burung, setelah itu dilepaskan, ditarik. Akhirnya Sayyidina Umar mempunyai belas kasihan. Kasihan itu manuk emprit itu. Akhirnya ditemui anak kecil itu, dibeli terus dilepaskan. Dari situ kemudian Sayyidina Umar meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, seorang ulama daerah situ melihat Umar mendapatkan derajat yang mulia, masuk surga. Ditanya, Sayyidina Umar, kamu kok mendapatkan derajat yang mulia ini sebab apa? Apa sebab ibadah kamu? Apa sebab perang kamu? Enggak. Ketika saya dikubur, saya ditinggal sendirian di situ, tiba-tiba ada dua malaikat yang menanyai saya. Ketika tangan saya dipegang oleh malaikat, tiba-tiba ada hatif, suara tanpa rupa. Hei hambaku, ojo kok sekso hambaku iku. Mergo dekne pas ketika nok gondonya dekne welas karo manuk emprit, saiki aku welas karo dekne, mergo dekne welas karo manuk emprit. Maka dari itu bisa ambil kesimpulan dari cerita tersebut, tidak pandang itu hewan, semuanya kita harus mempunyai belas kasihan kepada siapapun makhluk Allah yang ada di dunia. Kalau kita mau mempunyai belas kasihan, maka Allah akan memberi belas kasihan. Maka dari itu kita ketahui Indonesia adalah negara muslim terbanyak di dunia. Seharusnya Indonesia harus menjadi negara yang indah, harus menjadi negara yang damai dan beradab. Tapi kita tidak bisa menutup mata dan tidak bisa menutup telinga kita. Banyak berita di televisi, anak-anak mencabuli, terus ada remaja tawur-tawuran, dan banyak dari pejabat-pejabat yang korupsi. Itu akibatnya apa? Karena dia tidak memahami ajaran-ajaran Islam atau Islam rahmatan lil alamin. Maka dari itu, pendengar Erlisa yang setia, mari kita mempunyai sifat kasih sayang kepada siapapun. Maka ketika kita mau mempunyai sifat kasih sayang, fa insyaallah kita akan mendapatkan rahmat dari Allah, fa insyaallah kita mendapatkan surganya Allah. Amin Allahumma amin. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa, kita aplaus dulu Oke. Oke. Nampaknya ini Gus dan Kang Wahyudi. Saya sebagai host ini agak lumayan ada yang pidato, jadi saya bisa mendengarkan juga. Ya mungkin ada ya, kalau basicnya Kang Wahyudi itu nampak sekali pondok pesantrennya. Kalau saya itu nampak jalanannya gitu. Kalau saya nggak tahu guys. Yang penting masih nampak orangnya. Ya itu yang paling penting. Dan ternyata waktu kita ini tinggal beberapa menit lagi nih Gus. Jadi tidak terasa ini sudah 1 jam lebih ini ternyata. Oke, mungkin singkat saja bisa disampaikan mungkin motivasi, harapan dan mungkin pesannya kepada para pendengar, kepada para penonton, para pemirsa juga ini yang sedang nonton ini. Lumayan banyak ini yang nonton ini Gus dan Kang Wahyudi. Nanti kalau viral ya. Udah biasa viral ya, artis aja. Monggo, bisa disampaikan singkat saja dari Gus Emil dulu. Saya dulu ya. Ya, motivasi, pesan dan harapan. Untuk harapan saya kepada teman-teman, pada khususnya sahabat Erlisa yang tentunya sudah istiqomah, karena al istiqomah khairun min alfi karomah kata Mas Wahyudi tadi. Jadi alhamdulillah kita dipertemukan dalam sebuah kesempatan di Erlisa FM radionya Wong Jeporo katanya. Ini adalah sebuah momen yang sangat luar biasa bagi kita, khususnya saya membahas generasi muda karena saya itu ketika mengatakan satu hal yang berhubungan dengan orang tua itu bukan di bagian circle saya. Jadi saya untuk generasi muda Indonesia, generasi para santri Indonesia, penerus perjuangan para ulama dan juga para kiai untuk Nusantara. Khususnya ketika kita ingin meraih sebuah hal yang kita harapkan, kita harus mau berproses. Di sini kita diwadahi dengan sebuah organisasi. Organisasi ada Nahdlatul Ulama di mana ada Banomnya, ada IPENU kalau kita anak pemuda, kalau IPENU ada PMI juga yang pada Muktamar ke-33 di Jombang itu dipastikan sebagai Banom dari Nahdlatul Ulama. Itu adalah bagian bagaimana kita untuk mengasah soft skill kita. Makanya kita tidak usah takut, tetap pede meskipun tidak kece. Jadi harus tetap pede. Karena berorganisasi itu seperti apa? Kita belajar berorganisasi adalah belajar untuk kita berprogres, berproses. Kalaupun banyak yang protes, jangan dibawa stres. Jalani saja sampai beres, biar kita tetap menjadi orang yang sukses. Amin. Kalau kalian memang merasa benar-benar santri, patuhi peraturan dan manut dawuh kiai, maka kamu akan diberkahi. Jangan membohongi diri sendiri dengan melakukan pelanggaran yang tidak diridhoi. Kita jadi kita sebagai seorang santri khususnya di era milenial, harapan saya adalah bagaimana kita mampu mengimbangi imbang antara bagaimana kita memutuskan hukum adat dan hukum syariat. Jadi ada tidak ada ketimpangan di antara keduanya. Karena kita hidup di Indonesia. Jadi kita harus cinta Indonesia. Itu pun hadisnya juga ada, nanti bisa dikonsultasikan kepada Mas Wahyudi aja. Jadi kalau di konteks kita kurang berani Mas. Nah, jadi kemudian sahabat-sahabatku tidak perlu kita merasa berkecil hati ketika kita punya banyak masalah. Kalau dalam Syarah Hikam karangan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari kan pernah mengatakan la tastaghrib wuqu'al qadar madum tafi hadidar. Jadi kamu tidak akan lepas dari ruwetnya masalah yang ada di dunia ini jika kamu memang masih ada di dunia ini. Nah, maka bagaimana kita menyikapi masalah itu adalah kita bukan membuat masalah, tapi bagaimana kita menikmati masalah itu. Jadi misal kita lomba, kita mengalami sebuah kesulitan, itu adalah masalah. Ingatlah bahwa inna ma'al usri yusra. Nah, mungkin kita sekarang sedang diusrikan oleh Allah. Kita diberi kesulitan berupa virus corona. Ini adalah masalah, memang masalah. Tapi bagaimana kita tidak mempermasalahkan ini, tapi kita lakukan, kita nikmati, insya Allah banyak diberkahi gitu. Amin. Oke, cukup sekian. Untuk saya mungkin mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih atas semua perhatian. Wassalamualaikum. Sebentar Mas ya. Oh iya. Untuk salam-salamnya juga ini. Monggo. Oh iya, dan saya juga ini nitip salam ya untuk keluarga saya, keluarga besar saya namanya Abah Family ya ini. Kemudian ada juga dari
keluarga Bani Towi Muryadi, Bani Wasiran, kemudian Pemuda 75, itu pemuda daerah saya. Kemudian kemudian keluarga besar Pondok Pesantren Sunan Giri Salatiga, kemudian IPNU IPPNU Ranteng Bulungan, kemudian Rebana Al-Kolil, ada juga dari Pondok Pesantren Musyiki Kudus, kemudian ada juga keluarga besar Fakultas Syariah dan Hukum, ada lembaga LPPH Unisnu, LPM Bursa, dan juga teman-teman yang terima kasih luar biasa antusiasnya mengikuti kegiatan pada kesempatan kali ini. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih dari Gus Emil. Dilanjut dari Kang Wahyudi, monggo. Pesan, harapan, motivasi. Saya simpel saja. Orang yang sukses itu juga makan nasi, kita juga makan nasi. Masa dia bisa, kamu nggak bisa? Santri kan juga makan nasi. Malah biasanya santri itu makannya nggak enak, tapi itu yang menjadikan kalian bisa sukses. Maka katakan pada dirimu, yes I can. Ya, saya pasti bisa. Keberhasilan tidak bisa diraih dengan cuman rebahan, tapi keberhasilan bisa diraih dengan banyak pengalaman. Itu pesan dari saya. Keberhasilan diraih dengan 99% kerja keras. Yang penting kerja keras, dan kejeniusan cuma 1%. Pinter tidak kalian menjadi sukses, tapi kerja keras menjamin 99% kalian menjadi sukses. Sekian, terima kasih. Oke, luar biasa. Singkat dari Kang Wahyudi. Ada salam-salam, Kang? Kalau dari keluarga saya itu nggak banyak yang tahu gini-ginian. Oh gitu. Tapi tidak apa-apa. Ini untuk fan-fannya juga. Nanti biar tahu keluarganya Mas Wahyudi gitu. Keluarga saya itu ya gimana ya? Nggak ada yang tahu, kudet kayak. Oh, gitu. Iya. Fan-fannya mungkin fan-fannya. Kalau fan saya itu dia kenal saya tapi saya nggak kenal saya. Masya Allah. Masya Allah. Maksudnya gitu. Saking banyak agak. Enggak gitu. Kalau saya nggak kenal dia juga nggak kenal saya. Akhirnya atau saya kenal. Biasanya saya diloroi tapi saya nggak kenal itu siapa. Saking banyaknya mungkin. Kalau yang kenal saya, semua yang kenal saya, salam dari saya, salam sukses dari saya. Amin. Oke, dan itu saya ucapkan terima kasih kepada Gus Emil sudah ikut hadir di tamu pesona Erlisa. Kang Wahyudi juga terima kasih, Kang. Dan jangan kapok untuk kita kapan-kapan kita undang lagi. Siap. Berbagi lagi kita. Oke, terima kasih kepada semuanya, kepada para pemirsa, pada teman-teman yang sudah ikut gabung. Terima kasih kepada Bapak Zul Hadi Pratama Zul ini, Bapak atau Mas ini ya, menyimak. Semoga sukses semuanya. Oke, terima kasih Pak Zul. Terus ini juga tadi ada Mbak Yanti Rianti Andromeda ya. Ini nyimak Kak, salam hangat untuk kita semuanya. Oke, terima kasih. Dan tadi yang sudah ikut di komentar di WA-nya ya, di WA ini kami ucapkan juga terima kasih pada Mas Riyadus Solihin ikut mendengarkan semoga sukses semuanya dari Kerapia diputarkan Robi Antal Hadi. Oke, setelah ini kita akan putarkan ya Kang Riyadus. Terima kasih juga ini yang sedang nonton, ada Pak Maskuri Abi Fawas yang ada di Bangsri, ada Kang Rifki Husnun ini yang ada di Kalinyamatan, ada Kang Minan yang ada di Melonggo, ada Bapak Haji Asbaswit ini yang ada di Potroiden ya. Terima kasih semuanya. Dan kepada sahabat Erlisa, Migda Sarani harus undur diri dan pamit. Insya Allah kita ketemu lagi setiap hari Sabtu dari jam 3 sampai jam 5 sore. Kita akan sholawatan, kita akan bersolawatan di Radio Erlisa. Dan pesan saya, santri tetaplah menjadi santri, patuh kepada kiai. Semoga kita diberkahi dunia dan akhirat nanti. Amin. Allahumma amin. Terima kasih kepada semuanya. Dan tetap konsentrasi raih prestasi, jangan sia-siakan waktu supaya kita tidak merugi. Wallahumma fiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Erlisa FM.